Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang rencana bisnis. Anggota kelompok kami yang pertama Ahmad Zuruf Nabil Aduba, NIM 1903011153. Yang kedua Fatima Febriana, NIM 1903011174. Yang ketiga Rida Abirenda, NIM 1903011177. Yang keempat Bagas Agung Prasetyo, NIM 1903011186. Dan yang kelima Nelly Widiawati, NIM 1903011197. Pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategis atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan tersebut. Menarik tidaknya sebuah rencana bisnis sangat tergantung kepada bagaimana cara kita menulis dan menyusunnya. Ada 3 bagian utama dari sebuah rencana bisnis, yaitu yang pertama, konsep bisnis. Menjelaskan secara rinci mengenai industri yang digeluti, struktur bisnis, produk dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana cara mensukseskan bisnis. Yang kedua, pasar atau market. Membahas dan menganalisa konsumen potensial, yaitu siapa dan di mana mereka berada, dan apa yang menyebabkan mereka mau membeli, serta menjelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana kita memposisikan diri untuk memenangkannya. Dan yang ketiga, rencana keuangan, menjelaskan estimasi pendapatan dan analisa break-even. Di slide selanjutnya ada perbedaan rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Apa saja perbedaannya? Jadi untuk yang rencana bisnis atau business plan, perbedaannya yaitu 1. Untuk pembentukan organisasi baru, meliputi organisasi, penduduk, ataupun jasa. Dan yang kedua ada sederhana. Yang ketiga ada fokus pada 3 hal utama, yaitu ide bisnis, pemasaran, dan keuangan atau sumber modal. Yang keempat ada perencanaan jangka pendek, berkisaran sekitar 3-7 tahun. Dan untuk perencanaan bisnis, perbedaannya yaitu yang pertama ada pengembangan organisasi, produk ataupun jasa yang dimiliki. Dan yang kedua ada sangat kompleks dan holistik. Yang ketiga menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Dan yang keempat ada perencanaan strategi jangka panjang, waktunya yaitu sekitar 10 tahun lebih. Selanjutnya, tips menyusun rencana bisnis dan penulisannya. Sebuah rencana bisnis harus disusun semenarik mungkin. Beberapa tips untuk menyusun rencana bisnis adalah sebagai berikut. 1. Singkat dan padat. Buatlah rencana bisnis dengan singkat dan padat sehingga dalam waktu yang singkat orang akan mengerti, jelas dan tertarik untuk mendengarkan dan memahami lebih lanjut. 2. Terorganisir rapi dengan penampilan menarik. Ini akan mempermudah kita untuk meyakinkan orang atau pihak lain untuk mau membaca rencana bisnis kita. 3. Rencana yang menjanjikan. Rencana bisnis yang dibuat harus bisa memproyeksikan rencana apa yang akan dilakukan di masa akan datang. 4. Hindari untuk melebih-lebihkan proyeksi. Meskipun rencana bisnis disusun berdasarkan asumsi-asumsi, harus diingat bahwa asumsi tersebut tidak boleh dibuat tanpa dasar yang jelas, apalagi jika terlalu melebih-lebihkan. 5.
kemukakan semua resiko bisnis yang signifikan. Inti dari bisnis adalah mengelola resiko. Untuk itu, pembaca rencana bisnis Anda harus mengetahui resiko-risiko yang berhubungan dengan bisnis yang direncanakan. Ini akan membantu pembaca untuk lebih realistis dalam menilai bisnis Anda. Yang selanjutnya keenam, tim yang terpercaya dan efektif. Tips ini merupakan salah satu faktor penting dalam membangun bisnis. Komitmen Anda dan kompetensi tim yang mendukung usaha Anda menjadi salah satu modal untuk meyakinkan pembaca. Yang ketujuh, fokus. Fokus pada suatu bisnis sebelum melangkah ke bisnis berikutnya. Fokus seorang entrepreneur adalah kemampuan menangkap peluang yang ada. Ini berkaitan dengan komitmen kita untuk menjalankan bisnis yang direncanakan. Yang kedelapan, tentukan target pasar. Rencana bisnis yang baik harus mencantumkan target pasar yang akan menjadi target mereka, perilaku konsumen, dan kajian tentang pola pembelian. Yang kesembilan, realistis. Buatlah proyeksi keuangan yang realistis, yang bukan hanya dibuat berdasarkan pikiran Anda, melainkan sudah diuji. Bertanya ke sebanyak mungkin narasumber dan periksa kebenarannya. Jangan membuat usaha yang hanya indah di atas kertas dan dalam lamunan Anda saja. Yang ke-10, spesifik, yaitu merumuskan sasaran-sasaran spesifik dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, berikut beberapa tambahan yang perlu diperhatikan dalam penulisan rencana bisnis, yaitu 1. Penampilan. Rencana bisnis sebaiknya diketik atau cetak, bias dijilid atau ring bidding, minimalkan kesalahan ketik. 2. Panjang halaman, biasanya antara 10-20 halaman. Hindarkan lebih dari 40 halaman, kecuali untuk proyek-proyek yang kompleks dan beresiko tinggi. 3. Halaman muka atau cover dan judul. Pada halaman muka harus dicantumkan nama perusahaan, alamat, telepon, dan tanggal pembuatan rencana bisnis. 4. Ringkasan. Pada bagian ringkasan ini berisi 1-2 halaman berisi status bisnis, produk atau jasa, konsumen atau pasar, proyeksi keuangan, target 3-7 tahun ke depan, jumlah modal yang dibutuhkan, dan keuntungan bagi calon investor. 5. Daftar isi. Untuk mempermudah membaca rencana bisnis dalam mencari informasi yang mereka perlukan, maka cantumkan seluruh bagian dalam daftar isi beserta nomor-nomor halaman. Oke teman-teman, jadi itu adalah hasil dari penjelasan dari kelompok kami. Dan apabila ada yang tidak difahami dalam materi ini, silahkan bertanya pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.